Luar biasa saya melihat wajah-wajah surga di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama ngapunten saya berada di atas, sebenarnya saya ingin duduk di bawah tapi tidak apa-apa ya, biar semuanya bisa kelihatan. Tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita dua kenikmatan saat ini, yaitu nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Dengan sehat kita berkesempatan untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya Majelis Tabligh dan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Aisyah se-Kota Surabaya dengan serentak. Kajian Tahrib Ramadan ini adalah kajian serentak yang diadakan oleh PDA Kota Surabaya. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Insya Allah kita masih beruswah kepada beliau sampai saat ini. Bunda-bunda yang kami hormati, saya jadi ingat umi saya, banyak senior di sini ya, luar biasa. Jadi kegiatannya mulai dari subuh sampai saat ini masih bertahan. Ini sudah masak apa belum, Bun? Ada yang sudah, ada yang belum. Khusus hari ini ya. Jadi saya di sini bukan sebagai materi, kita semuanya sama-sama belajar karena saya tahu panjenengan lebih berpengalaman, lebih pinter lah dari saya pribadi. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti boleh Mbak Fitri salah ibu, boleh seperti itu ya, karena kita sama-sama belajar. Tema yang diberikan oleh PDA Kota Surabaya ini ada 3 sebenarnya, Bun. Ada Masailul Khamsah, ada terkait menyambut Ramadan dan zakat. Ya. Nah, kita akan berbicara terkait Masailul Khamsah. Ada yang sudah tahu Masailul Khamsah niku napa? Jadi Masailul Khamsah itu adalah sebuah pedoman atau rancangan rumusan yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui HPT. HPT tahu ya, Bun? Himpunan Putusan Tarjih, dan ini juga terkait juga Muktamar Tarjih yang tahun 1955 insya Allah itu di Yogyakarta. Kenapa Masailul Khamsah ini diberikan atau dirumuskan oleh Muhammadiyah? Yang melatar belakangi adalah simpel, karena banyaknya umat yang belum maksimal dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik dan berkembang, sehingga muncullah Masailul Khamsah. Contoh kecil apapun, bab toharo saja terkait kebersihan. Kita tahu sampai sekarang pun mungkin masih ada banyak sekolah-sekolah yang masih belum sebersih toiletnya mall. Coba kalau kita ke mall, luar biasa kan, Bu, bersihnya itu sedikit basah sedikit sudah dipel sehingga kering. Bagaimana dengan kita sebagai umat Islam? Padahal mall itu adalah miliknya orang. Nah, kenapa kok kita kalah berkembangnya, kita kalah majunya?
Sedangkan di masjid-masjid, kemudian sekolah-sekolah milik orang Islam itu tidak semuanya bisa sebersih itu. Apalagi di dalam ibadah sholat kita ini dituntut untuk bersih. Bersihnya dengan cara apa? At-thaharahnya berwudu. Maka tidak akan sah sholat seseorang jika tidak melakukan wudu. Nah ini saja masalah toharo ini saja sudah kelihatan bahwa kebersihan itu penting, ya, kebersihan itu sangat penting sekali. Termasuk pola pikir kita untuk maju juga masih susah. Ibu-ibu Aisyah kadang-kadang kan masih diundang sama tetangganya, ayo melok pitunan dan sebagainya. Nanti kita sungkan kalau nggak ikut gitu kan ya. Tetapi jelas itu bukan tuntunan, tetapi itu adalah sebuah tradisi. Maka kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai menggunakan kata TBC? Apa bu TBC bu? Bukan penyakit batuk-batuk bu. Apa TBC? Nah, kalau kata anak muda sekarang ngade-ngade ibu ini ada-ada aja gitu ya. Jadi nanti kalau saya kemarin ya alhamdulillah ini sedikit masalah pribadi ya. Jadi umi saya itu meninggal belum setahun ini pun beliau juga Aisyah sejati. Saya sempat dimarahi dan dihujat beberapa saudaranya dan juga tetangga ya yang mempermasalahkan terkait kematian perawatan jenazah umi saya. Iki ojo dipocong, kok dadi pocongan gitu dan sebagainya. Kadike kembang kok gak ini. Terus saya hanya bilang begini, sudah, memangnya kalau dikasih bunga terus kok kembangnya itu apa fungsinya gitu, saya gitu. Yus kok saya ibu ini kok wangi sampai nang surga gitulah macam-macam ya. Terus iki gak di 3 hari 7 dino dungone iki lho wong tuaku ngenteni sampai saiki ku tengok-tengok nang ngene kuburan ngenteni dongamu ditahlili dan sebagainya. Ya Allah, ternyata sampai seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang orang meninggal harus dipitoni 10 dino dan sebagainya itu. Jadi itu adalah pola pikir kita yang kurang berkembang. Maka sebagai Bunda Aisyah seharusnya sudah bisa memilah dan memilih mana yang tradisi, mana yang tuntunan. Kita juga tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling tinggi. Kita masuk ke Masailul Khamsah. Apa sih Masailul Khamsah itu? Nah, di sini ada 5 bu. Khamsatun itu 5 ya. Mas'alul itu masalah 5. Yang diberi rumusan dari Muhammadiyah adalah 5 masalah ini. Apa saja? Ada terkait ad-din. Apa ad-din pun? Agama. Yang kedua terkait dunia. Kemudian ibadah. Kemudian ada sabilillah dan qiyas. Ada 5 ini. 5 masalah ini menjadi rumusan pimpinan Muhammadiyah pusat dan juga Aisyah, sehingga sebagai warga Muhammadiyah kita harus memahami 5 ini. Agama sekarang terkait ad-din, kita harus yakin bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu sangat tinggi, tetapi terkadang yang membuat rendah adalah manusia itu sendiri. Bahwa banyak sekali sekarang
umat Islam ya, nggak tahu itu Islam kafah atau Islam KTP, itu biasanya ada sebagai pencuri, koruptor. Nah ini kan, apakah ini disalahkan agamanya? Bukan, maka ini adalah individunya. Agama itu penting pun, karena sebagai pedoman hidup kita semuanya. Di dalam beragama kita harus yakin bahwa hanya Islam yang akan membersamai kita sampai di hari atau di ajal kita nanti. Saya punya, ibu saya punya kos-kosan. Anak kos itu ya alhamdulillah sih saat itu ya, waktu kos di tempat saya itu dia mahasiswa ITS. Dia pinter ngaji, azan. Di depan saya kan ada musola As-Salman itu. Setiap hari pun kadang suka mencuci ini ya, sarung yang di masjid itu, mukena itu dilundrikan. Tak lundrino mbak, ben nanti bersih ini. Iya alhamdulillah makasih ya. Iya. Tetapi setelah lulus dari kuliah kemudian menikah, saya diberi kabar sama teman-teman kos itu, Mbak, sampean ngerti saiki si fulan iku kenapa dia sekarang masuk Kristen? Innalillahi, saya kaget saya. Mosok gak mungkin ngarep pinter ngaji. Saya itu selalu dengar ngajinya kalau habis sholat maghrib di masjid, kadang-kadang di musola, kadang-kadang di kamarnya, sering. Apalagi kalau puasa darus itu hampir nggak pernah ketinggalan anak itu. Masya Allah, saya sampai kaget loh, kenapa kok bisa? Karena menikah dengan orang Nasrani, karena suatu tuntutan pekerjaan, karena anaknya bos, terus dia menikah dengan anaknya bos tadi. Karena kaya mungkin ya, kita juga nggak tahu apa yang melatar belakangi dia masuk Kristen. Maka dalam diri kita bunda-bunda semuanya harus selalu dan selalu berdoa. Sabit alat tinik, pokoknya kuatkan agamaku, karena kita tidak tahu yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Tetapi dengan kita selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam, insya Allah kita akan ditetapkan hati kita untuk menjadi Islam sampai di akhir hayat kita. Amin, mudah-mudahan begitu nggih. Kemudian terkait dengan saya next ya. Nah, ini tadi yang latar belakang masalah, iya sudah saya terangkan tadi. Nah, ini tentang agama tadi. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini juga sudah tertera bahwa agama yang paling sempurna ini ya, ini adalah agama Islam. Di dalam beragama itu ada 3 yang harus kita tahu. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, dan yang ketiga adalah petunjuk. Di situ ada yang jelas ya. Nah, di dalam perintah ini sudah jelas kalau kita harus atau wajib sebagai umat Islam, kita wajib melakukan yang namanya sholat. Sholat. Nah, ini ya, perintahnya adalah sholat. Apalagi Bu yang menjadikan perintah Allah kepada kita puasa, napa malih zakat, terus haji jika mampu. Yang jelas jangan lupa syahadatnya. Setiap kita melakukan sholat selalu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini adalah
perintah ya, perintah. Jadi kita jangan sampai mengindahkan sebuah perintah Allah, karena kalau sudah perintah berarti ada ancaman. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, maka apa yang terjadi, Bu? Akan berdosa, Bu. Oke, akan berdosa. Nah, ada sih nanti di dalam perintah itu ada yang namanya masako. Masako itu adalah kesulitan. Tetapi begitu indahnya agama Islam, pun ketika ada kesulitan yang namanya masako tadi, ada rusyok, yaitu keringanan. Ketika perintah itu tidak bisa kita laksanakan, maka Allah memberikan rusyok. Contohnya pun ketika kita bepergian saat berpuasa, terus kok gak kuat karena di luar kota jauh, maka Allah memberikan rukhsah untuk menggantikan puasa kita yang wajib itu di hari yang lain. Itu begini. Kemudian yang kedua adalah larangan. Larangan ini ada yang haram dan ada yang makruh. Nah, apa saja sih larangan yang haram? Tentu kita sangat tahu itu, Bun. Karena di dalam surat kita biasanya yang sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ sudah jelas ada yang namanya hendaklah ada di antara segolongan umat untuk mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Tetapi kira-kira menurut Bunda yang paling gampang yang mana? Mengajak apa melarang? Mengajak. Ayo pengajian, ayo, oke. Ayo kajian, ayo, oke. Ayo rapat, ayo berdonasi, ayo. Tetapi kalau kita melarang, pasti kita itu takut kan, Bun ya? Pasti ngamuk nih. Tetapi sudah ada ayatnya, maka kita memang harus dan sudah mulai berani, karena banyak sekali kezaliman yang saat ini kita lihat. Kita lihat saja sekarang di pondok pesantren Kediri yang sekarang lagi viral, Bunda sudah tahu, luar biasa. Anaknya dibully seperti itu sehingga sampai meninggal, dan sampai pengurusnya gak berani ngomong, dibilang anaknya kebreset dan sebagainya. Nah itu kan merupakan hal yang gak masuk akal. Nah, hal-hal yang demikian kita harus berani melarang anak-anak kita, terutama cucu-cucu kita yang sudah punya cucu, dari kekejaman dunia ini. Jadi sekarang itu anak-anak SMP itu sudah berani, yang perempuan ya Bun, memakai vapor. Bunda tahu vapornya? Vapor itu kayak rokok, jenis rokok tapi seperti permen, tapi ya tetap dihisap. Bentuknya macam-macam, Bun. Ada yang bentuk seperti jepit gini, ada yang bentuknya seperti flash disk kecil, ada yang bentuknya hanya seperti trompet yang kecil, itu seperti itu, Bun. Itu juga mengacu nanti kepada kemungkaran. Nantinya dia akan pertama vapor, nyoba ini rasa itu. Nanti lama-lama ada rasa yang belum dicoba, yaitu narkoba. Iki enak, iki nanti buat ngefly seperti itu. Kami di LDK Jawa Timur PWM itu sudah banyak mengumpulkan anak-anak yang sakau. Sakau itu yang apa ya? Ketagihan. Sakau itu sakit, Bun. Mulai rambut sampai kakinya mulet-mulet gak karuan. Saya melihat dan menyaksikan sendiri, ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti ini dunia sekarang ini. Kalau sudah sakau, dia gak butuh, masih dikasih uang miliatan di depannya. No. Bahkan sampai pacarnya datang itu
yang katanya disayangi dunia dan sampai mati itu gak direken pun, dia hanya butuh satu ekstasi atau narkoba. Kalau sudah dikasih itu, waras seger seperti orang normal kembali. Naudzubillah dari jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti terjerat dalam hal seperti itu. Ini terkait larangan, kemudian selanjutnya makruh. Ya, ada haram ya, barang haram tadi seperti itu tadi contohnya makruh. Makruh itu berarti seperti apapun. Makruh atau mubah itu seperti apa? Contohnya, jika dilakukan itu mendapat pahala. Jika tidak dilakukan mendapat pahala, tapi jika dilakukan gak penting gitu ya, intinya gitu. Dan itu bisa membawa ke haram nantinya. Itu tadi seperti yang disampaikan Bunda tadi, merokok misalkan, ya itu tadi termasuk ya. Kemudian petunjuk. Nah, petunjuknya adalah Al-Quran, sudah jelas ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuknya adalah Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam agama itu ada perintah, ada larangan, dan ada petunjuk. Yaitu perintah jangan sampai melanggar semua yang dilarang, dan kita harus mengacu kepada Al-Quran. Bunda, saya tanya, kira-kira Bunda yang di sini setiap hari mengaji atau 2 hari sekali atau bahkan setiap setelah sholat atau pripun pun? Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang saya itu sendiri pribadi, kadang-kadang kalau mengajar kan setiap hari mesti ngaji nih. Tapi pas libur gitu kadang-kadang kalau sudah rapat gini, jadi saya ya Allah ini mau dulu ngaji belas. Dari kesempatan meskipun malam di sepertiga malam tetap saya harus baca Al-Quran, harus begini. Selanjutnya yaitu dunia. Nah, dunia ini adalah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, yaitu perkara yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia, ya gitu ya. Contohnya apapun di urusan dunia, yang juga nanti imbasnya ke agama, yaitu menikah. Ya menikah itu kan urusan dunia, tetapi imbasnya juga ke agama. Tuntunannya ada sendiri, ya kan? Untuk menikah itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian terkait muamalah, ya, apa bu muamalah bu? Jual beli, ya. Nah, kalau di Aisyah sekarang ada MEK ya, Majelis Ekonomi. Nah, itu juga sabda Rasulullah, kamu lebih mengerti urusan itu, ya, terkait itu. Kalau dunia ini ya seperti apa yang kita laksanakan sehari-hari, seperti menuntut ilmu, nah seperti itu ya. Selanjutnya terkait ibadah. Nah, ibadah ini yang saya ambil banyak sebenarnya bu. Ibadah ini ada 4, masih banyak sebenarnya. Saya hanya ambil kutipan 4 saja. Yang pertama yaitu terkait akidah. Oke. Akidah kita sebagai ibu-ibu Aisyah tentunya berbeda dengan akidah yang tidak mengikuti Aisyah. Beda. Terutama bunda-bunda Aisyah yang luar biasa ini tentunya pasti sudah mengetahui arti akidah. Kita selalu tidak pernah dan jangan pernah sampai membandingkan Allah dengan siapapun juga. Akidah ini bebas dari syirik bu.
oh iki anakku awake panas rek, sik tak kowe nang dukun ngono biasa waras disuwuk. Sekarang sudah zamannya zaman teknologi, ada dokter. Dokter pun bukan Allah, tetapi perantara dari Allah. Jadi kadang-kadang syirik ini kalau saya mengaji dengan Ustadz Yasir itu gini. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan syirik-syirik yang kecil. Misalnya, untung rek, aku itu mau tak gawa nang dokter kok gak aku mati teman iki mau. Nah, itu sudah syirik pun sebenarnya. Jadi kata-katanya sudah mulai diubah. Alhamdulillah. Karena Allah dibantu dokter, saya sudah sembuh. Itu Bun ya. Itu juga kalau kita salah pengucapan saja, maka itu juga sama dengan membandingkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini sebenarnya remeh Bun ya, tapi juga berat. Ikhlas itu artinya apa Bun? Mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Kalau sudah melakukan, lupakan. Kenapa saya bikin poin di situ? Lakukan, lupakan. Kita melakukan, misalkan saja aku ambil nyumbang donasi di Ibu Aisyah acara pengajian. Sudah, lakukan sudah. Dan lupakan, nanti jangan diomong-omongkan lagi, aku mau donasi rek temen tak bojo 100 mau. Terus dicatat. Itu kalau catatan itu hanya sebagai administrasi Bun ya. Jadi gak usah diomong meneh nang kono meneh ngomong meneh, aku mau donasi 100.000 lho. Nang Bu iku sakekno nang Bu anak, brono meneh ngomong lagi. Nah, itu Pak kategori ikhlas apa mboten? Ikhlas tapi sedikit. Gitu ya Bun ya. Gak bahaya bahaya tapi didik gitu ya Bun ya. Jadi kadang-kadang kita itu ada lah sebagian kayak gitu gitu, tapi tidak ada di Aisyah sini. Insya Allah ibu-ibu Aisyah tidak seperti itu. Kadang-kadang kan ada ya, aku hamba Allah, aku hamba Allah mau urusan, tapi sama saja hamba Allah, tapi kan yang mengucap dirinya gitu. Tapi tidak seperti itu. Kalau di Muhammadiyah dan Aisyah itu ada administrasi, maka tidak masalah disebutkan namanya. Misalkan aku Mbak ini donasi segini, sudah cukup, lakukan, lupakan. Karena jenengan sudah dicatat sama malaikat sinten Bun yang nyatat kebaikan. Kita itu selalu dijaga rokib dan atid. Wis karek royoan rokib iki sing elek, atid sing apik karek milih sing ndi. Tidak akan tertukar catatannya, rapotnya nggak akan tertukar nanti di padang mahsyar. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ittiba. Ittiba adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Gak usah aneh-aneh. Nek itu memang tidak ada di ajaran Rasulullah, ya sudah tidak usah kita laksanakan. Itu Ibu ya. Saya kira bunda-bunda sudah paham terkait ittiba ini. Kemudian yang keempat adalah ihsan. Ihsan adalah berbuat baik pada level tertinggi. Seperti apa contohnya Bun? Berbuat baik tapi pada level tertinggi. Misalkan jenengan habis dibantu misalkan gini, bunda-bunda yang senior ini ada anak nasyia misalkan, ayo Bun tak antar Bun, kasihan jalan diantar, ini kan sudah ihsan, kebaikan gitu. Setelah sampai maka bunda tadi mengucapkan terima kasih ya nak, tak doakan kamu nanti gini dan sik dikei sesuatu misalkan, ini gawin samu minuman atau jajan. Nah itu adalah ihsan level tertinggi. Ya gitu, kebaikan yang level tertinggi itu sik ditambah-tambahin gitu loh. Sudah baik sik dibaikkan lagi.
perbuatan yang baik tapi ditingkatkan lagi kebaikannya. Misalkan ada yang jatuh, nggak tahu itu uang atau gelang atau apa yang jatuh, remeh lah, jatuh kunci sepeda motor misalkan jatuh. Yang ihsan biasa ya gini toh, Mbak kunci sampai logor, oh iya terima kasih, diambil. Level tinggi yang namanya ihsan, diambilkan Mbak kunci sampai mau logor nang kono. Nah ini level tinggi Bu, kebaikan. Ihsan adalah kebaikan pada level tertinggi. Saya kira mudah-mudahan sudah melaksanakan itu semua. Yang keempat adalah sabilillah. Apa sabilillah itu? Sabil itu artinya jalan ya Bun. Nah ini lillah artinya untuk Allah. Sabilillah itu tidak hanya untuk perang saja. Kemarin Palestina, membela Palestina dengan donasi itu juga sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Seperti sekarang ini panjenengan ini juga pejuang Aisyah yang meninggalkan rumahnya untuk mendengarkan kajian, untuk bermusyawarah, untuk rapat dan sebagainya. Itu juga sabilillah. Sebagai guru ngaji, itu juga sabilillah. Sebagai pemimpin, jadi ketua PCA, itu gak gampang Pun, ngurusi orang banyak, sepertinya remeh, tetapi itu juga merupakan sabilillah jika dilaksanakan dengan ikhlas. Karena kita sebagai manusia ini harus bermanfaat bagi orang lain. Kita hidup tidak tahu dan tidak lama Bunda. Maka ketika kita hidup, kita harus bergerak. Saya salut dengan bunda-bunda yang senior di sini, luar biasa. Seperti umi saya itu sudah di akhir hayatnya, masih Aisyah dan ikut pengajian. Kondisi kurang enak badan itu maksa. Saya masih rapat di PDM, ditunggu. Pokoknya tak tunggu awakmu sampai teko. Umi nek kamu gak dateng ya wis aku tak melaku, padahal rumahnya agak jauh Pun untuk ukuran senior nggih. Saya gini saya tunggu, saya sebentar, saya ngobot. Pokoknya beliau paling gak seneng kalau gak sampai melok pengajian. Itu karena usia yang sudah senior itu hanya apa sih Pun? Ngapunten, gak hanya senior, junior ini yang muda-muda ini juga hanya meninggal satu panggilan Allah. Saya jadi ingat dengan pimpinan ranting Aisyah di periode 6 tahun yang lalu Bunda. Beliau meninggal dunia bersama ayah bersama suaminya dan juga PRM. Waktu Covid, gencar-gencaran Covid itu Pun, waduh ya Allah, luar biasa itu Pun. Alhamdulillah saya itu nggak kena, karena saya ini padahal saya juga mengurusi Muhammadiyah Covid Comment Center. Jadi saya juga MCCC kemarin itu ngurusi jenazah yang tumpuk-tumpuk di Kepote itu Pun. Ya Allah Pun, kalau jenengan tahu saya sampai gini iki temenan guyonan saya gitu. Saya tuh nggak terasa Pun, karena badan saya kan gemuk Pun ya. Ketika masuk ke dalam ruang pemulasaran jenazah, saat itu saya masuk di dalamnya. Nah, terus APD ini kan kok lepet ngono Pun ya, gak karu-karuan saya itu ditutupi apa ditaleni dan sebagainya, tutupan ngap-ngap gitu saya tuh. Cuma saya ya bismillah ya Allah, saya kalau sampai ini nggak dirawat lah ya opo gitu loh. Ketika saya masuk di pemulasaran waktu itu, saya nyun sewu dengkleknya itu segitu Pun, ndek ya Pun nggih, ininya loh apa, tempat mandinya loh Pun. Saya boyokku ya Allah kok ini ya, wangil saya itu untuk nondok itu sudah. Saya tapi ya bismillah ayo. Alhamdulillah Pun, Aisyah kemarin ada beberapa yang mengikuti
kegiatan pemulasaran jenazah di COVID waktu itu dengan AMM Pemuda dan Nasyiah. Itulah ajal kita itu nggak tahu kapan. Maka di dalam beraisyah, selagi kita masih diberi kaki untuk melangkah ke masjid, monggo ke masjid. Masih diberi tangan untuk berbuat baik, ayo berbuat baik. Karena sangunya mati itu bukan uang dan sebagainya, bukan benda, tetapi hanya amalan kita. Kan ada lagunya itu, bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah sepi. Gitu, hanya amal dan sepi. Maka kuburan kita supaya padam ya apa pun, yaitu tadi, berbuatlah kebaikan, perbanyaknya istighfar dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kias. Kias ini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dengan menyamakan hukum kepada suatu masalah yang telah ada hukumnya. Contohnya mengharamkan narkoba karena dikiaskan kepada khamr, yaitu sama-sama menghilangkan akal atau memabukkan. Ini kias, oke? Nah, ketika kita di dalam beramal soleh ini untuk dalam rangka mencari sangunya mati, ya bun ya, karena tujuan kita terakhir yaitu nggak ada yang lain, dan kita juga nggak pasti kapan kita akan meninggal. Kemarin saya waktu raker di Banyuwangi diberi kabar tetangga sebelah saya yang sudah saya anggap bapak, baik orangnya itu, baik sekali. Setiap saya pulang malam rapat gitu, kadang jam 11, kadang jam 12, kadang malam hari, karena saya rapatnya keliling di BWM, di BDM, di Panti, seperti itu pun kegiatan saya. Nah, ketika saya pulang malam kan sampai lupa makan bun, dari nasi atau jajan numpuk-numpuk gitu. Nah, tujuan saya mesti ke bapak itu tadi yang biasanya bikin jaring untuk ikan itu bun, jualan itu. Jadi bikin gitu di sebelah saya gini. Terus saya gini, Pak, kok sih melek? Iya nak, iki lho sih ono penggawean. Saya pasti kasih itu setiap hari seperti itu. Tiap malam gitu. Awakmu iki yo ini kita teko, wis ndang istirahat gitu-gitu. Baik banget. Nah, ketika saya dikabari meninggal, saya yo kaget. Lho lah lapo sik tas wingi tak kei jajan teko Panti. Sik tas wingi. Saya gitu. Jam 11 saya kasih jajan itu pun. Terus saya berangkat ke Banyuwangi jam 11 dini ya, malam hari telepon dari rapat Panti. Terus saya berangkat ke Banyuwangi, di perjalanan arah situ rusak jam. Saya ditelepon anaknya, Mbak, bapak meninggal. Lalu kaget saya bingung. Ojo-ojo masuk toko jajanku mau, tapi yang biasa tak kayak jajan saya gitu. Saya juga makan, anak-anak Panti juga makan. Tapi ternyata jatuh di kamar mandi pas tensinya tinggi ternyata pun. Jadi itu ya bun ya. Saya kadang-kadang juga mikir ternyata mati atau kematian itu tidak tidak bisa dihindari. Kadang dalam hati saya pribadi, aku sih jijik tak ini mati, pedih aku. Kadang saya bilang ke teman-teman, aku nenek mati kubur, ojo dikubur bengi-bengi. Saya gitu. Ngawur iki ngomong wae. Nek mati ojo dikubur bengi, aku dine bengi pasti penting. Ngawur kayak ngono gitu ya. Namanya teman-teman saya guyonan gitu. Karena kalau sudah meninggal luar biasa, saya sama Bunda Ila ya, ini ada umiknya Bunda Ila nih. Saya sebelum Bunda Ila di rumah sakit itu, saya juga ke rumah sakit, tapi sebelumnya ketemuan di Kenjeran waktu itu. Fit konang di saya di BDM, tanteni nang Kenjeran. Ano opo mbak, ampun, istarinya di rumah. Ya, saya ke situ Bunda Ila, ada apa? Sampai ada foto saya selfie sama beliau. Niki lak nek jodohmu, nggih. Lah
aku PWA aku ate gawe kerja jodohmu ya apa carane gitu. Cuma tanya-tanya gitu. Terus saya juga kasih pesan, awakmu ojo adik mandek di dalam bermuhammadiyah. Ojo teman fit, kamu itu aset, kamu itu kader, gak oleh keder. Nggih, saya gitu. Saya itu sebenarnya dikasih materi sebagai pemateri itu saya grogi Bu. Waduh loh, karena bilang ki wong pinter-pinter punya IKP, kok yo dikongkon ngajar, lho ngono gitu. Saya jadi teringat Bu Ila, Bistalafit, apapun harus kamu terima. Kamu sudah dipilih oleh PDA sebagai ketua majelis apa lembaga, kamu harus siap. Yes, bismillah. Mungkin saya juga bersyukur kepada Allah karena bapak saya itu, abah saya itu memondokkan saya meskipun hanya 3 tahun di Karangasem Paciran. Cuma 3 tahun kata teman saya itu duduk alumni katanya gitu. Ya wes talah bapak masih alum didik saya gitu. Alum katanya Bun. Nah, itu Bun ya, terkait Masailul Khamsah saya ucapkan terima kasih. Jadi mungkin kita akan coba Sayyidun Istighfar biasa Ibu baca itu yang mana kira-kira? Allahumma anta rabbi la ilaha illa itu. Kalau yang satunya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Karena kenapa kok kita harus selalu beristighfar Pun? Jadi istighfar ini adalah sebagai bekal kita juga ketika di ambang kematian. Kalau kita senantiasa beristighfar ya Bun ya, ketika ajal tiba ini akan menghapus dosa-dosa kita dan akan membawa kepada surga. Nah ini Bun ya, pertama jaminan surga Bun. Jadi keutamaan membaca Sayyidul Istighfar ini adalah ketika meninggal dunia akan masuk surga seperti disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu kedua ampunan dosa sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap penyakit ada obatnya dan obatnya dosa adalah istighfar. Ayo kita sama-sama beristighfar. Sudah hafal Bun Sayyidul Istighfar yang ini? Simpel Bun ini, dicatat tak apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Lagi Bun, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi Bun, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Semoga dengan Sayyidul Istighfar ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah dan menghapus dosa-dosa kita. Karena apapun sudah jelas di sabda Rasulullah tadi, yang menghapus dosa kita adalah dengan kalimat istighfar.
Beda pun ya, kalau tiba itu bukan hal-hal yang doa, bukan gitu ya, tapi tiba itu kalau saya sudah mati itu hanya sebuah kiasan, sebuah kayak apa ya pun, kata-kata indah gitu aja pun. Beda dengan tahlil. Kalau tahlil itu memang surat-surat Al-Quran, tapi kalau tiba itu beda. Dan ini Sayyidul Istighfar ini wajib ala kulli muslim wal muslimah Aisyah. Bisa hafal. Nanti sambil duduk-duduk pun di depan, buatkan kopi bapaknya, buatkan menemani cucunya sambil seperti itu. Gitu pun ya. Karena saya juga pernah mengetahui ini ya, pimpinan ranting Aisyah kami dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah meninggal dalam jangka waktu 10 jam saja. Ketika yang Buya meninggal, yang meninggal dunia itu ibunda, kemudian selang 10 jam Buya yang meninggal dunia, dan beliau kedua-duanya yang sering mengajarkan saya juga terkait Sayyidul Istighfar. Dan di waktu itu COVID, tetapi tidak di COVID-kan, nggak tahu itu adalah rahasia Allah. Saya yang menjemput di rumah sakit Muhammadiyah, sepanjang saya yang menjemput saat itu tidak pakai di peti. Pada saat itu bulu rek Mbak Fitri aja lali wargamu nek meninggal sampai ketahuan gak di peti, awas. Karena saya juga sekretaris RW Bu, jadi saya tahu bulu rek wis wanti-wanti aja sampai lo ya, iya saya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah meninggal dalam 10 jam dan beliau dimakamkan di makam Islam tanpa ada yang menolak, tanpa ada yang protes, bingkem kabeh rapat Satpol PP ini. Itu adalah kekuasaan Allah. Beliau di dalam hidupnya tidak pernah berhenti, selalu aktif di Aisyah Muhammadiyah, memberi satu wejangan nasihat. Balihu anni walau ayat. Ibu-ibu juga gitu, yang sepuh-sepuh gak esok ngaji Mbak, gak penting. Gak esok ngaji, aku gak usah minder, maksudnya gitu ya. Penting kita ngaji, tetapi kalau gak esok mau dipaksa seperti apa. Saya itu orang lawas Mbak, gak sepiro esok ngaji. Tapi sekarang ada Al-Quran yang Latin itu ya Bun ya. Nah itu kan bisa dibelajar. Nah itu saya itu istighfar itu dibaca terus. Nah saya Bunda yang PRI tadi juga gak seberapa bisa untuk ceramah Bun. Beliau bendahara di PRA, gak bisa ceramah tapi selalu menasihati. Mbak sampean ku sejo mikir-mikir teman-teman sing ikhlas. Nah itu kan juga satu ayat untuk kita, satu pesan yang membuat kita ini sebagai yang muda ini, wah ini pesannya dalam gitu loh. Kalau orang yang nggak beriman Bu, dikai pesen sing sabar, opo iku wis gak ngurus. Tapi kalau orang yang beriman, sing sabar itu dalam hati mantap jep. Iya rek, dadi wong sing sabar. Seperti itu Bu. Jadi kita ini hanya menunggu kapan ajal kita menjemput ya. Seperti BRA dan BRI saya itu bersih, dimandikan itu sampai sing ngedusi ngene iki didusi apaan ya selesai kabeh. Bersih, gak ada kotoran satupun. Seperti orang yang sedang tidur dalam senyuman di bibirnya. Bener ini Bu, fakta. Dan sak kepute gak ono sing kok gak dikubur nang ngene makam Covid, padahal itu jenjar-jenjarnya Pun di makam Islam gak ada peti, dengan santainya dari rumah sakit Cak Hur itu yang sama Mas siapa itu yang bawa itu Mas Wawan itu dari PDM itu, ambil ambulannya PDM itu lazismu itu, santai, tidak ada cegatan apa-apa, padahal gak dipedi Pun saya yang nungguin dan gak ada apa-apa. Kalau memang kena Covid Bun, itu tembus dadanya, tembus punggungnya itu gosong Bu memang. Dan alhamdulillah selama saya dengan teman-teman Muhammadiyah itu, dari Muhammadiyah dan Aisyah yang meninggal nggak ada yang gosong, pada bersih semuanya. Alhamdulillah. Jadi kita itu isi itu aja Bu ya. Jadi saya sendiri juga mawas diri, harus albirru manitaqwa. Kebaikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang waspada
terhadap situasi apapun itu. Itu pun nggih. Ini waktunya kok kurang berapa pun? 15 menit ya. Sudah selesai ya waktunya. Makanya ini jadinya nggak sempat ini nggih Bun, nggak sempat tanya jawab ini nggih. Untuk kajian puasa dan zakat, saya kira bunda-bunda sudah memahami semua ya Bun nggih. Puasa seperti apa, yang wajib dilakukan gaoles seperti apa kan gitu Bun nggih. Yang jelas di dalam berpuasa kita harus selalu menghindari hal-hal yang tidak atau yang membatalkan puasa. Nggih, itu saja. Yang jelas satu pesan saya pribadi untuk saya juga, seakan-akan kematian ada di depan kita, maka selalu berbuatlah kebaikan level tinggi, ihsan, yaitu kebaikan yang level tinggi. Itu saja. Ini berarti yang ini Bun, karena waktunya sudah habis. Sebenarnya saya ingin diskusi tapi ya karena waktu yang tidak memungkinkan, saya pribadi Fitria SBD mohon maaf, nggih, pangapunten. Mungkin di sini ada RBSO Bun. Ketua RBSO-nya mana, Mbak? Oh iya. Ya, di LBSO itu juga banyak kegiatan juga nanti insya Allah di bulan Ramadan ada satu kajian. Ya, demikian Bunda, mohon maaf apabila ada kehilafan kata, apabila ada kekurangan tindak laku saya sebagai seorang hamba manusia. Mohon agungipun pangapunten ya Bunda. Mudah-mudahan bunda-bunda semuanya, ibu-ibu Aisyah senantiasa dalam barokah Allah, diberkahi Allah, diberikan husnul khotimah nanti ketika ajal menjemput, dan diberikan kemudahan ketika sakaratul maut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.